atas nikmat kehidupan, atas nikmat keimanan, dan sebut semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan maka ketika seseorang memikirkan akan nikmat-nikmat yang telah dia gunakan, yang telah dia dapatkan, yang telah dia rasakan, maka sudah seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berada di atas dunia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, tidaklah kita diciptakan, tidaklah kita sekarang hidup, tidaklah kita sekarang berada di atas dunia ini adalah dengan satu tujuan yang Allah ciptakan, yaitu beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan manusia dan jin atau jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lainnya. Makanya dengan hadirnya kita ke kajian ataupun mungkin mendengarkan ceramah, sedikit nasihat, di situ kita mungkin kembali mengingat, kembali merenungi yang mungkin selama ini kita sedikit lalai, sedikit memberikan porsi berlebih terhadap masalah-masalah keduniaan kita, pekerjaan kita, dan urusan-urusan dunia yang lainnya. Maka ingat, kita diciptakan bukan untuk makan, kita diciptakan bukan untuk bekerja, kita diciptakan bukan untuk menikah, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua yang kita sampaikan tadi, pekerjaan, menikah, makan, minum, semuanya kalau diniatkan untuk ibadah, maka dia menjadi ibadah. Maka tergantung kepada niat dari apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya salawat dan salam, tidak bosan-bosannya kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat yang banyak dan dengan salawat yang benar. Kenapa kita sampaikan salawat yang benar, ma'asyiral muslimin? Karena kita dapatkan saat ini, di masa ini, banyak salawat-salawat yang diamalkan oleh kaum muslimin ternyata tidak benar, ternyata tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul salawat-salawat karangan buatan manusia dengan maksud dan tujuan yang kita mungkin tidak mengetahui yang jelas. Sifatnya dalam ibadah terutama adalah dalam salawat ini kita tauqifiyah, ya, mengikuti apa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat dahulunya, tanpa kita harus berkreativitas dalamnya, menambah, mengurangi, menganggap ayat ataupun ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam wahyu ataupun dalam surah Al-Maidah, di antara wahyu yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini menunjukkan agama kita telah sempurna, ajaran Nabi kita itu telah sempurna, tidak butuh penambahan kata apalagi pengurangan ke bawah, telah sempurna. Cukup kita mengikuti saja, tidak susah untuk kita menjalankan syariat ini. Hanya beberapa dari kita yang mungkin dikarenakan hawa nafsu, ya, ataupun mungkin karena kejahilan kita, kebodohan kita, dikarenakan tidak mau belajar, sebagian orang beramal ikut-ikutan, termasuk dalam perkara salawat tadi. Dan dalam perkara salawat ini, ma'asyiral muslimin, ada hal yang bisa kita lakukan dan dengan secara otomatis kita akan memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca buku-buku agama, dengan membaca hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ketika kita membaca di awal, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sirah nabawi, ya, sirah, sejarah perjalanan Nabi kita. Semuanya pasti setiap halaman itu setidaknya ataupun mungkin setiap beberapa halaman
disebutkan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak cara bagi kita, yang jelas tidak ada pembatasan, dan yang jelas juga harus sesuai dengan apa yang pernah diajarkan salawat-salawat tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang terbatas ini, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu surah, tepatnya dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Rasul, dan berkata Rasul. Maksud di sini adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mengadukan tentang keadaan umatnya. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, pernah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umatku terhadap Al-Qur'an ini mereka meninggalkannya. Ya, itu ketika orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka, tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai hukum untuk menegakkan hukum di antara mereka. Dan beberapa tafsiran para ulama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya ini membahas tentang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik dahulunya, tapi ini juga bisa dimaknai dengan kondisi kita saat ini. Dan salah satu bentuk kita ataupun ciri-ciri ataupun mungkin masuk ke dalam kriteria orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an adalah seseorang yang tidak mau mengetahui ataupun tidak mau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an berhenti hanya sebatas pelafazan ataupun mungkin membaca ayat Al-Qur'an saja tanpa mengetahui makna apalagi tafsiran sehingga kita bisa mentadabburi ayat tersebut. Masyaallah muslimin, ini renungan bagi kita semuanya. Sudahkah ayat-ayat ataupun tilawah yang kita baca sehari-hari, atau apalagi di bulan Ramadan ini yang identik dengan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, dikarenakan Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia ini, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Namun pertanyaan yang tadi, sudahkah kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, terutama ayat yang senantiasa kita ulang-ulang setiap harinya? Dan ini menjadi pembahasan kita untuk beberapa menit ke depan. Al-Fatihah. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak kita lah mungkin, apa arti dari ini anak-anak ya? Coba arti dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu habis. Yang apa-apa insyaallah hafal ya Pak. Ya. Tetapi ketika hanya sekedar kita mengetahui terjemahan yang mungkin kita baca di Al-Quran terjemahan, itu sebenarnya sudah masuk kepada tingkatan yang selanjutnya setelah kita membaca huruf-huruf Al-Quran, dan itu mendapatkan pahala. Kita yakini Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, beda antara bacaan Al-Quran dengan bacaan yang lain, di sana ada pahala. Walaupun kita belum masuk kepada tahapan memahami atau memaknai, dikarenakan itu mukjizat, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Walaupun masih ada tuntutan kewajiban kita untuk mengetahui maknanya, apalagi kita bukan orang Arab, dituntut kita untuk mengetahui artinya, bagaimana tafsirannya, bagaimana maksudnya. Dikarenakan hal tersebut tidak bisa kita dapatkan kecuali dari para ulama kita. Maka masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, terutama untuk Al-Fatihah,
Ini bisa dikatakan sangat miris sekali. Ketika kita tidak mengetahui artinya saja itu sangat miris sekali. Apalagi kita tanya apa arti dari ataupun makna yang terkandung di dalam ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau mungkin salah satu dari ayat Al-Fatihah tersebut. Maka ketika kita belum memahaminya dengan baik atau hanya sekedar bacaan saja atau mungkin tidak mengetahui artinya, lalu bagaimana mungkin kita akan khusyuk dalam sholat kita? Bagaimana mungkin kita akan mentadaburi, mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang berulang setiap beberapa jam? Tidak setiap hari, setiap beberapa jam kita baca. Subuh kita baca, nanti duha kita baca, zuhur kita baca lagi, asar kita baca lagi. Dan wajib untuk membacanya. Sebagaimana pembahasan dalam kitab-kitab fikih, wajib untuk membaca Al-Fatihah. La sholata, tidak ada solat liman lam yaqra bil Fatihatil kitab. Bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam solat, tidak ada solat baginya. Walaupun pembahasan ini nanti akan lebar pembahasannya ketika kita masuk bagaimana solat berjemaah. Walaupun di situ ada khilafiyah. Bagaimana ketika solat berjemaah? Tapi yang jelas, ya secara ininya Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat dan satu-satunya bacaan yang menjadi rukun, Bapak dan Ibu. Satu-satunya rukun yang berupa bacaan hanya Al-Fatihah. Lalu bagaimana bacaan ruku? Bacaan ruku masuk kemana, Bapak dan Ibu? Bacaan ruku masuk kemana? Wajib atau sunnah atau mubah? Ini pembahasan nanti ustaz yang lain. Ya, tapi yang jelas bacaan dari situ saja bisa kita maknai, berarti dia bukan masuk rukun. Bacaan satu-satunya bacaan dalam sholat hanya Al-Fatihah yang menjadi rukun. Selebihnya itu gerakan. Selebihnya adalah gerakan. Tapi bukan berarti boleh kita hanya berhenti di ruku saja tanpa membaca, karena kita sudah tahu tidak wajib, tidak rukun. Bukan. Sunnah bukan untuk ditinggalkan. Sunnah bukan untuk ditinggalkan. Ada orang, Bapak dan Ibu, kayak saya dapatkan ini kisah dari Ustadz Fatwa Rijal, mungkin ada beliau mengisi di sini. Ada teman beliau, setelah mengetahui bahwasanya makan berdiri itu tidak sampai derajatnya kepada haram, lalu dengan dia santai makan berdiri. Ini mempelajari ilmu untuk dia tinggalkan. Bukan, kita mempelajari ilmu apakah itu sunnah ataupun mungkin tidak sampai kepada derajat haram, tapi tetap saja kita menjaga hal-hal tersebut. Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, kalau yang namanya rukun ini butuh untuk menjadi perhatian kita bersama. Maka pembahasannya ketika hanya belum kita lagi berbicara tentang tahsinnya, Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, ini sangat penting sekali. Bacaan Al-Fatihah ketika salah huruf mengubah artinya, salah huruf yang menyebabkan mengubah artinya, ini bisa membuat sholat seseorang menjadi tidak sah. Bisa membuat sholat seseorang menjadi tidak sah, apalagi dia tidak mau untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dikarenakan tadi Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Maka pembahasan tentang Al-Fatihah ini bertingkat-tingkat dari sisi cara membacanya. Setelah itu kita masuk kepada bagaimana mengetahui tentang mungkin terjemahannya secara umum. Lalu masuk kepada bagaimana tafsiran para ulama kita. Kalau kita lihat, ada dua jadwal saya, ya, di masjid ini. Sedikit mungkin kita berbagi. Ya, bukan berarti saya adalah seorang mufassir, seorang ahli tafsir, bukan. Saya dai. Ya, saya bukan ustaz, bukan ulama, tapi kita berbagi. Kita berbagi dari apa yang sudah saya pelajari. Bisa jadi apa yang saya sampaikan mungkin ada hal-hal yang keliru, maka di situ mungkin letak kita saling menasihati. Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang hakikat dari Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dalam sholat kita, setiap waktu dalam sholat kita, merupakan sesuatu yang penting.
maka tanamkan ke dalam diri kita bahwasanya harus mulai hari ini, mulai malam ini, perhatian kita, walaupun pembahasannya tidak akan sempurna disampaikan dalam penyampaian ini, tapi yang jelas setiap bacaan Al-Fatihah yang kita baca per ayatnya, kita sudah mengetahui setidaknya adalah terjemahan dan sedikit beberapa pembahasan bentuk tadabbur kita terhadap Al-Fatihah tersebut. Berapa ayat dalam surah Al-Fatihah Bapak dan Ibu? Yang anak-anak kita berapa ayat? Berapa ayat dalam surah Al-Fatihah? 7 ayat ya. Mulai dari mana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sana ada beberapa ataupun memang terjadi perbedaan pandangan ulama, tapi jelas jumlahnya ini sepakat para ulama. Jumlahnya 7. Tapi apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ke dalam Al-Fatihah atau tidak? Ini memang terjadi khilafiyah. Tapi yang rajih ataupun mungkin yang banyak dipakai, yang lebih dikuatkan pendapatnya adalah bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam Al-Fatihah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat ini. Saya tidak menyampaikan per katanya, tapi kita lihat per ayatnya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bapak dan Ibu? Sambil kita menguraja ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pernah melihat beberapa kitab-kitab ataupun buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita, semuanya mengacu kepada Al-Quran ini. Bagaimana mereka membuat dalam kitabnya di awal itu Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk kepada muqaddimah. Hampir seluruh kitab-kitab ulama seperti itu. Karena di sana ada bentuk huruf ba. Ya, huruf ba dalam bismillah tersebut ada makna isti'anah. Ya, ada makna untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah. Berapa nama-nama Allah? 99. Berapa nama-nama Allah Bapak dan Ibu? 99 ya, yang kita ketahui. Namun ketahuilah bahwasanya nama-nama Allah itu tidak terbatas. Yang mungkin yang Allah kabarkan adalah yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi kita SAW. Tapi sejatinya nama-nama Allah tidak terbatas. Ya, baik dari sisi jumlahnya ataupun mungkin dari sisi makna. Ya, yang mungkin keterbatasan kita memaknai dari nama-nama Allah tersebut. Yang jelas Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas tadi. Nama-nama Allah yang baik yang tidak terbatas tadi. Dan ini kita diharapkan dan dianjurkan untuk memulai aktivitas apapun, termasuk tadi menulis kitab para ulama tersebut. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuatu yang tidak didahului dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya. Apa bentuk kita memulai sesuatu dengan bismillah Bapak dan Ibu? Selain daripada Al-Fatihah tadi. Bisa berikan contohnya. Makan, bismillah. Memakai baju atau melepas baju? Melepas baju, bismillah. Masuk WC, bismillah dulu. Semuanya, hampir semua aktivitas kita sangat dianjurkan untuk membaca bismillah di awalnya. Dan ini kita lihat juga Rasul kita SAW ketika mengirim surat, ya, dan ini bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana Rasul kita SAW ketika menulis surat kepada raja-raja waktu itu,
Heraklius misal contohnya. Di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Nabi Sulaiman. Dan ini kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Memulai mungkin yang berupa surat misalnya, mungkin kalau kita maknai misalnya chat, ya chat WA kita itu adalah surat menyurat, maka didahului dengan Bismillah. Apalagi surat-surat resmi, ya seperti mungkin di sekolah ataupun instansi, kita contoh bagaimana Al-Quran mengajarkan, Nabi kita mencontohkan, dan beberapa ulama-ulama kita dan hampir seluruh ulama dalam kitab-kitab mereka didahului dengan Bismillah, dalam bentuk memohon ataupun meminta keberkahan dan berharap keberkahan dari aktivitas yang kita lakukan. Sekarang saya berikan situasi Bapak dan Ibu. Kalau ada orang yang merokok, coba baca Bismillah dulu Bapak. Bapak kira-kira Bapak dan Ibu, kamar rokok baca Bismillah. Atau kaman cilok, ada mangga nampak kan? Bismillah. Apakah ini maksud dalam pembahasan meminta keberkahan dari apa yang dia lakukan? Tidak. Yang kita maksud adalah aktivitas-aktivitas yang tidak ada maksiat di dalamnya. Tidak akan merubah Bapak dan Ibu. Ya, barang curian kita dului dengan Bismillah akan menjadi keberkahan, tidak? Ya, atau mungkin sesuatu yang haram. Ya, anak-anak muda misalnya nih, kamaci anak gadi orang Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bukan muhrim, ya, bahasanya bukan muhrim. Sebenarnya bukan mahram, ya, bukan muhrim, tapi bukan mahram. Ya, itu beberapa kandungan yang bisa kita ambil. Dan di akhir ayatnya Allah menyebutkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara makna sama, tapi kalau kita pisah Ar-Rahman Ar-Rahim, di sana ada perbedaan. Kasih sayangnya ada perbedaan. Apa perbedaannya Bapak dan Ibu? Ar-Rahman ini untuk seluruh makhluk, untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya berarti bermakna orang kafir mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan. Orang kafir bisa tetap dapat makan, dapat rezeki, dapat minum, dapat bekerja, dapat. Kita dapat, sama-sama dapat. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perbedaannya kita dengan mereka orang-orang kafir? Dari sisi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terkandung dalam Ar-Rahimnya. Ar-Rahim ini khususan untuk orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kita hidayah di atas agama Islam. Kasih sayang Allah yang khusus yang diberikan untuk orang-orang beriman. Ar-Rahim dari bentuk hidayah Islam terhadap diri kita saat ini. Bapak dan Ibu rahimah wa rahimahullah. Satu ayat dulu. Walaupun kalau kita ini kan banyak sebenarnya, tapi jelas kita sedikit bisa menggali, sehingga ketika imam membacakan Bismillahirrahmanirrahim, yang kita ingat itu bukan masalah kita di rumah, ya, apa yang akan kita beli nanti, apa yang akan kita lakukan nanti. Kita fokus kepada tadabbur dari ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Di sana kenikmatannya ma'asyiral muslimin. Tapi kalau kita tidak mau dan tidak mengetahui apa yang dibaca oleh imam, terutama surah Al-Fatihah ini, wajar saja sholat kita tidak khusyuk, banyak godaan. Kadang ada saja yang akan mengganggu ataupun teringat dalam pikiran kita dalam sholat. Betul atau tidak? Dikarenakan kita belum mengetahui apa yang harus kita lakukan. Begitu juga orang-orang yang terbatas hanya belajar tahsin Al-Quran saja. Belum misalnya dia masih belajar tahsin, maka kesibukannya pasti mengoreksi bacaan imam. Ini sifat hamzah belum keluar ini. Sinnya kurang. Millah, lamnya agak tebal tadi. Enggak. Kita bukan minta untuk mengoreksi bacaan imam, tapi mentadaburi bacaan yang dibaca oleh imam ataupun yang kita baca sendiri dalam sholat kita. Bapak dan Ibu rahimah wa rahimakumullah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat yang kedua. Kalau kita memakai pendapat yang Bismillah termasuk ayat Al-Quran ataupun ayat Al-Fatihah.
Karena kalau yang menganggap bismillah tidak masuk dalam Al-Fatihah, maka startnya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Tapi kita memakai pendapat yang mengatakan bahwa bismillah termasuk dalam ayat dalam Al-Fatihah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sedikit alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna yang kita sering dengarkan ataupun baca dari buku-buku terjemahan ataupun Al-Quran terjemahan yang kita baca? Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji. Adakah kata-kata kullu di situ? Kullu artinya apa? Segala ya, setiap. Tapi dengan adanya alif lam pada kata alhamdu tersebut, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari para tafsiran ulama kita, ini menandakan, menunjukkan ini seluruh bentuk puji-pujian terkandung di dalam makna alhamdu yang kita baca tersebut. Dikarenakan kesempurnaan apapun sifat-sifat Allah, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi, semuanya sempurna. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya sempurna. Maka pujian-pujian tersebut lebih pantas kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Namun kalau kita lihat bagaimana makna yang dikembangkan ataupun yang dijelaskan oleh para ulama kita terhadap kata-kata Rabb di sana. Kata-kata Rabb di sana, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak akan keluar dari 3 makna. Al-Khaliq, Al-Malik, dan Yudabbir. Pencipta, yang memiliki, dan yang mengatur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kalau kita lihat ayat pertama dan ayat yang kedua ini termasuk dalam bentuk pembahasan tauhid. Pembahasan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang mulia dalam ayat yang pertama tadi. Dalam ayat yang kedua ini kita mengakui juga dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak ataupun melakukan perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengakuan kita, bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Dan Allah bukan masuk dalam alam tersebut. Kullu man siwallah huwa alam. Apapun yang selain daripada Allah, maka dia adalah alam. Kita termasuk dalam alamin, termasuk. Gunung termasuk dalam alamin, masuk. Semua makhluk adalah bentuk dari alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 2 ayat pertama ini memberikan sedikit pelajaran dan juga pencerahan bagi kita ma'asyiral muslimin, agar ketika memang kita mendengarkan ataupun kita membaca sendiri, kita mengetahui setidaknya yang paling penting adalah artinya. Karena itu sudah mendekati kepada tafsiran ataupun mungkin dalam bentuk kita mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Dan kita lihat di ayat yang ketiganya. Ayat yang ketiganya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa diulang lagi? Tadi di Bismillahirrahmanirrahim sudah. Para ulama kita, para ahli tafsir menjelaskan dan mengambil hikmah. Karena seseorang ketika mengetahui dan mereka sudah mentadaburi
makna dari alhamdulillahirabbil alamin, seharusnya yang timbul adalah rasa takut. Rasa takut. Dikarenakan kita semua ini Allah yang menciptakan. Allah yang punya kita, semua yang ada kita termasuk kitanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mengatur. Allah yang berkehendak untuk mengatur. Seharusnya yang timbul adalah ketakutan. Makanya diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana makna yang kita pahami di awal tadi. Kasih sayangnya sangat luas tanpa batas untuk seluruh makhluk, termasuk orang-orang kafir yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang-orang kafir, orang-orang Islam yang fasik. Tetap Allah memberikan kasih sayangnya. Dan di situ ada kasih sayang khusus, terutama adalah untuk orang-orang yang beriman berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut sedikit kepada Maliki Yaumiddin. Pernah mendengar bacaan Maliki Yaumiddin tanpa dipanjangkan ma-nya? Beberapa riwayat qiraah ada yang membacanya seperti itu. Apakah maknanya sama? Tidak. Ada perbedaan di sana. Maliki Yaumiddin kalau ma-nya dipanjangkan artinya yang apa makna ataupun terjemahan yang kita lihat dari Al-Quran terjemahan? Yang memiliki hari pembalasan. Kalau ma-nya tidak dipanjangkan artinya raja. Walaupun secara ininya, apakah Allah merajai hari pembalasan? Iya. Apakah Allah menguasai hari pembalasan? Iya. Kedua-duanya terkandung. Maka di sini ada makna tersirat. Makanya dikatakan ma'asyiral muslimin, dan kami lupa menyampaikan di awal tadi. Seharusnya ini disampaikan di awal. Al-Quran merupakan inti dari Al-Quran. Al-Fatihah merupakan inti dari Al-Quran. Makanya sangat penting untuk kita pelajari lebih mendalam. Adapun penyampaian saya pada malam hari ini hanya untuk memancing kaum muslimin dan kaum muslimat saja untuk lebih melihat kembali, lebih mempelajari kembali dari buku-buku, dari ustaz-ustaz, dari ceramah-ceramah yang bisa kita dengarkan, apalagi di zaman teknologi sekarang. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada makna yang tersirat dari ayat yang keempat atau kelima. Keempat, Maliki Yaumiddin, yang merajai ataupun yang menguasai hari pembalasan. Dan ini menandakan bahwasanya akan ada hari pembalasan, dan juga setiap perbuatan kita, perkataan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasannya dalam surah Az-Zalzal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sekecil biji zarah, tidak tampak. Kalau kasat mata kita mungkin tidak tampak, tapi tetap ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa nanti, Allah yang menjadi raja di hari pembalasan tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kita tanyakan tadi. Apa artinya? Sudah dapat artinya? Apa Pak? Masya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Apa kata para ulama ketika menyampaikan tentang ayat yang kelima ini? Tadi inti dari Al-Quran Al-Fatihah. Inti dari Al-Fatihah ayat yang kelima ini. Berarti inti dari Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intinya.
Nyambung juga dengan apa yang kita sampaikan di awal tadi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sisi peletakan iyyaka di awal itu, dari sisi bahasa Arabnya itu mempunyai makna yang penegasan. Tapi kita tidak pandang dari situ. Kita tetap melihat bagaimana menafsirkan ataupun mungkin mentadabbur dari ayat-ayat ini. Bahwasanya ibadah kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semuanya apapun ibadah hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seseorang akan selamat ketika dia sudah sholat. Karena orang banyak seperti ini kepada Ibu. Misalnya dalam hal isti'adzah. Apa arti isti'adzah? Ta'awudz, meminta perlindungan. Ini contohnya, ketika seseorang tidak memberikan ibadahnya kepada Allah saja, Allah semata. Kan sering kita dengar seperti itu. Bukan berarti ketika seseorang sudah sholat, sudah berpuasa, lalu ketika dia misalnya meletakkan jimat di lengan anaknya, meletakkan bawang putih, menggantungkan bawang putih ataupun mungkin hal-hal di badan bayi ataupun anaknya atau siapapun, apakah ini berarti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini berarti kita meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dan ini yang dinamakan kesyirikan. Dan ini yang dinamakan dengan kesyirikan. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidaklah diutus. Kenapa dikatakan ayat kelima dari Al-Fatihah ini merupakan inti dari Al-Quran? Karena memang diutusnya Nabi kita SAW adalah untuk memberantas kesyirikan, memberantas kesyirikan dan mengajarkan tauhid kepada orang-orang kemusyrikan ataupun orang-orang kafir Quraisy. Dan tentunya untuk kita semua saat ini sebagai umatnya. Maka pembahasan ini masyaallah muslimin tentunya cukup panjang. Dan mudah-mudahan kita bisa menyambung pembahasan ini di pertemuan yang berikutnya, tentunya dengan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, setidaknya saya berharap dengan penyampaian akan pentingnya kita mempelajari tafsiran tadabbur dari Al-Fatihah ini membuat ibadah yang paling agung yang kita lakukan, sholat, ibadah utama ini. Jangan sampai ibadah yang utama kita tidak sempurnakan dengan kita tidak mau mempelajari Al-Fatihah. Dan ini akan beranjak kepada bacaan-bacaan yang lainnya. Tidak hanya berhenti di Al-Fatihah. Oh, ternyata kita baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi dari sejak SD sampai sekarang ternyata tidak tahu artinya. Bagaimana kira-kira? Atau mungkin tahiyat, tak tahu artinya sama sekali. Lafaznya mungkin hafal, atau mungkin ya sudah hafal, mungkin perlu perbaikan dari sisi makhraj dan yang lain, tapi dari sisi maknanya ternyata kita tidak mengetahui. Tidak kata kita miris dengan ibadah yang paling agung, ternyata kualitas ibadah kita dalam sholat kita ternyata kualitasnya hanya sebatas sebagaimana, mohon maaf, anak-anak SD ataupun anak-anak ketika mereka sholat, kita juga sholat seperti itu. Hanya membaca saja. Karena pemahaman anak-anak SD ataupun anak TK mungkin hanya sebatas seperti itu. Memang tahapan mereka. Namun kita orang-orang dewasa, kita para orang tua, kita sudah beranjak kepada pembahasan bagaimana memahami Al-Quran tersebut dengan kita mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.